Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bisa dilihat. Udah tampil apa ya, Nak? Belum, Pak. PowerPoint. Belum, Pak. Belum ya? Sebentar ya. Belum, Pak. Kalau ini udah tampil? Udah, Pak. Pak. Nah, oke, baik. Ini hari ini kita akan membahas tentang kewirausahaan ya, Nak, materi hari ini ya. Oke, hari ini akan kita bahas ini tentang, tolong kalau yang di-silent-kan dulu suaranya semua, supaya jangan sama saya nanti. Oke, hari ini kita akan membahas tentang proposal kewirausahaan seperti apa untuk kelas 10 yang masih baru. Nanti Anda yang kelas 10 wajib membuat proposal kewirausahaan. Seperti apa? Nah, jadi dalam proposal kewirausahaan tuh Anda harus tentukan tema. Tapi saya sudah menentukan tema kita itu ada 3. Tolong dicatat. Tolong catat. Tema kita ada 3. Siapkan kertas sama pena ya. Oke, sudah? Oke. Jadi materi kita ada 3. Yang pertama tema ininya tema proposalnya yang pertama hidroponik. Tanaman hidroponik yang pertama. Oke. Yang kedua budidaya ikan. Terserah, kayaknya saya fokuskan ke ikan lele lah ya. Budidaya ikan lele, karena itu yang paling cepat. Nah, dan yang ketiga, budidaya jamur tiram. Oke, sudah? Sudah, Oke. Pak. Sudah, Jadi Pak. nanti kamu tinggal pilih aja salah satu sesuai dengan passion kamu atau sesuai dengan yang kamu suka lah, apakah hidroponik. Dan satu lagi saya pesankan untuk minggu depan tolong Ananda cari informasi mengenai hidroponik, ikan lele tadi sama jamur tiram. Jadi nanti minggu depan kita bisa diskusi mengenai itu. Karena ini kan Ananda kan masih awam nih, nggak tahu bagaimana cara budidaya ikan lele, bagaimana jamur tiram, ataupun bagaimana hidroponik. Kalau sekarang kita diskusi, sama aja bohong kan? Karena apa? Anak-anak juga belum paham. Jadi tolong cari informasi itu, nanti minggu depan kita akan bahas itu sama-sama. Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi untuk proposal kewirausahaan ini ada perbedaan. Nanti anak-anak kelas 10 akan disuruh membuat riset. Udah ada kabar-kabarnya riset? Kan udah belajar kan sama Pak Jamhari kan? Sudah, Pak. Nah, nanti Ananda disuruh buat riset. Jadi di proposal ini ada perbedaan. Proposal kewirausahaan sama ini ada perbedaan dengan proposal riset. Bahkan saya bilang untuk di bab 2 dia perbedaan yang paling banyak. Oke, kita bahas dulu bab 1. Nah, mungkin kita langsung lompat kan. Oke, jadi di sini bab 1, pertama itu yang akan kita lihat adalah latar belakang. Setelah itu ada rumusan masalah. Setelah rumusan masalah ada tujuan. Tentu apapun yang kita lakukan, tentu ada tujuan. Hal sederhana aja lah, makan. Makan kan ada tujuannya kenapa kita makan. Setelah itu manfaat dari program kamu tadi. Jadi ini untuk di bab 1 ada 4 item ini. Apa saja? Oke, kita jelaskan dulu. Latar belakang itu apa? Latar belakang itu adalah gambaran tema di lokasi penelitian yang mempunyai ikatan secara khusus. Jadi intinya begini. Secara sederhananya, latar belakang itu yang kamu buat, apa motif atau yang melatar belakangi kamu sehingga kamu tertarik untuk membuat proposal. Kalau proposal kewirausahaan ini produk,
Contoh misalnya hidroponik. Mengapa kamu kok suka dengan hidroponik itu? Misalnya contoh, kamu buat untuk membantu perekonomian keluarga. Karena apa? Sayur hidroponik bisa dijual, ada nilai ekonomis di situ. Atau karena memang saya hobi berkebun. Atau motif berikutnya, ingin memanfaatkan lahan yang kosong ada di rumah saya, jadi saya manfaatkan. Terserah apa yang melatar belakangi kamu. Nah, kamu makan aja ada latar belakangnya kan? Apa yang melatar belakangi kamu makan? Lapar, Pak. Nah, Lapar. Pak. manfaat makan apa? Kenyang, Pak. Oke, kenyang. Itu secara yang kita lihat secara kasar ya. Nah, kalau cara biologi apa? Latar belakang kamu lapar, kadar gula dalam darah turun. Nah, dan butuh penambahan nutrisi. Ketika kamu makan, selesai makan, maka apa? Nutrisi nutrisi dalam darah kamu yang berkurang tadi telah terpenuhi dengan makan, kan begitu? Nah, begitu juga dengan latar belakang yang kamu buat. Atau ikan ternak, ikan lele, ingin membantu perekonomian keluarga, atau kamu katakan ingin memanfaatkan lahan yang kosong, atau iseng-iseng berhadiah, bahasa anak-anak sekarang kan iseng-iseng aja Pak, isi waktu gitu. Atau memang hobinya seperti itu, atau ngilangin stres. Banyak motif orang. Contoh apa? Saya aja dulu, bukan dulu sampai sekarang, tapi karena di Medan nggak pernah saya buat lagi. Kamu tahu ikan cupang itu yang warna-warni itu? Tahu, Pak. Nah, Tahu, Pak. itu saya kalau di rumah saya di Pekanbaru sana, saya buat rak khusus di kamar saya, khusus ikan-ikan itu. Gunanya apa? Sebenarnya orang lihat kalau yang nggak hobi itu kok kayak orang stres aja nengok ikan aja sambil ketawa-ketawa gitu. Tapi bukan itu. Karena apa motif saya buat seperti itu? Apa yang melatar belakangi saya seperti itu? Ya hobi. Dan yang kedua, menikmati keindahan ikan tadi. Paham ya sampai sejauh ini latar belakang ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Yang kedua ini kita masuk kepada rumusan masalah. Apa ini maksud dengan rumusan masalah? Jadi rumusan masalah nih yang yang Ananda buatlah apa saja masalah-masalah yang ada dalam proposal atau dalam kayak hidroponik itu, bagaimana memanfaatkan. Kalau di sini kan contohnya mentimun dengan bentuk yang tidak beraturan menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi. Contoh begini, bagaimana cara memanfaatkan barang-barang bekas, pipa paralon bekas menjadi alat-alat yang berguna, contohnya hidroponik tadi. Kan nanti pakai paralon segala macam. Itu tolonglah nanti dicari data-data tentang hidroponik, jamur tiram ataupun ikan lele tadi ya. Kalau nggak salah saya, jamur tiram itu pakai sekam ya. Sekam tahu serbuk kayu? Itu kan limbah ya. Itu limbah ya, serbuk kayu itu ya. Nah, itu mungkin salah satunya bagaimana memanfaatkan limbah serbuk kayu menjadi jamur tiram tadi. Jadi masalah-masalahnya kamu buatlah. Tapi nanti supaya lebih jelasnya, ini Ananda pernah lihat proposal kewirausahaan dari kakak kelas? Belum, Pak. Ini sekarang nih saya cerita sama anak-anak tentang kereta api, tapi dia tak pernah tengok kereta api. Gimana tuh cerita tentang kereta api yang orang nggak pernah nengok kereta api? Menghayal jadinya kan? Iya, Oke, Pak. gini aja ya. Saya lihatkan aja contohnya ya, supaya lebih enak aja gitu. Saya lihatkan contohnya aja langsung. Ini salah satu kakak kelas kamu, bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke, sebentar ya. Oke, nih. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini negara Indonesia merupakan negara agraris beriklim tropis. Jadi begini aja nanti, untuk format dari proposal nih, nanti pergi aja di perpustakaan, kalau nggak salah saya ada ini,
Jadi nanti kalian lihat aja, bisa kalian lihat format bagaimana penyusunan ya. Itu kucingnya kenapa itu? Udah kasih makan? Oke, ini latar belakang negara Indonesia merupakan, ya kamu jelaskan lah, kalau hidroponik negara Indonesia adalah tanah yang subur segala macam. Tapi ingat, untuk latar belakang ini kamu buat dari umum ke khusus, ngerti? Umum ke khusus. Pembahasannya pertama kali umum, ini kan negara Indonesia merupakan, ini sampai, ini kan masih umum ini. Nanti khususnya barulah kamu buat. Hidroponik adalah ini. Apa saja tanaman yang bisa dibuat hidroponik. Jadi buat dari umum ke khusus. Paham? Setelah itu nanti di akhir, barulah kamu buat apa manfaat, kurang lebih begini, apa yang melatar belakangi kamu meneliti. Apa yang melatar belakangi kamu membuat tanaman tadi hidroponik tadi di halaman di paragraf terakhirnya. Itu kan masih khusus ya, dikhususkan. Yang kedua itu rumusan masalah, kita lihat. Seperti apa rumusan masalah? Berdasarkan paparan latar belakang. Jadi nanti rumusan masalah ini kamu buat juga di latar belakang. Itu di situ kamu deskripsikan. Tapi ketika di rumusan masalah nanti udah kamu buat dalam bentuk angka seperti ini. Yang pertama begini, yang kedua ini. Bagaimana mengolah. Ingat harus ada kata bagaimana. Oke? Ini contohnya ya. Ini contoh saya lihatkan. Yang berikutnya yaitu tujuan. Apa saja tujuannya? Tapi nanti lebih gampangnya gini. Nanti anak-anak dapat inilah. Bisa ambil dari perpustakaan, nanti lebih gampang buatnya daripada saya terangkan begini. Memang agak pusing kan, karena belum pernah nengok bendanya juga. Tapi kalau udah lihat bendanya udah enak, udah gampang. Cuma sekarang ini yang sulitnya nanti di bagian, misalnya kamu ada ngambil ikan lele lah, kolam ikan lele, nanti tentu yang merawat ikan itu bukan saya, Ananda yang merawatnya. Ananda harus paham berapa kali dikasih makan itu ikan. Makanannya apa saja. Bagaimana cara merawatnya untuk meminimalisir ikan tadi jangan banyak yang mati. Nah, ngerti? Nah, setelah itu berapa lama prosesnya sampai dia bisa dipanen. Setelah itu apa? Analisis pasar. Pertemuan minggu lalu, bukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya sudah jelaskan kan tentang bagaimana cara kita menganalisis pasar kan. Bahwa kita lihat kebutuhan itu, kamu akan dihargai, kata-kata saya, kamu akan dihargai apabila kamu berada di tempat yang tepat. Saya contohkan, kemarin itu sepatu Nike, punya kamu original, kamu ambil dari daerah Tangerang sana, pabrik Nike itu sekitar 350.000 modal kamu. Biaya ongkos kirim segala macam sampai ke tempat kamu itu jadilah 400.000. Tahu-tahu kamu jual di pajak. Nah, di pajak biasa, pajak kaget itu, pasar kaget yang biasa-biasa, yang tiba-tiba sore udah ada pajak di situ. Nah, kamu jual di sana dengan harga 410.000. Padahal untung kamu cuma 10.000. Sementara kompetitor kamu di sebelah jual Nike juga, tapi KW abal-abal. Dia jual 60.000, padahal modal dia cuma 30.000. Berarti dia punya untung berapa? 30.000. Kira-kira mana yang laku? Sepatu yang kamu jual atau yang sebelah kamu, kompetitor kamu? Yang sebelah, Pak. Yang sebelah, Pak. Kenapa Resnawati? Karena saya salah pasar, salah tempat untuk menjualnya gitu. Itu dia. Kamu salah tempat jualnya. Maka dalam kita berwirausaha ini kita harus lihat dulu pasar kita ini apa, siapa yang bakal beli. Ada orang jual sayur yang sama, kalau kamu beli di pajak itu satu ikatnya sekitar paling 2.500, tahu-tahu ada orang jual itu 10.000 satu ikat dan orang rela beli. Di mana kira-kira kamu temukan itu? Di supermarket.
Itu dia. Di mall dan swalayan. Logikanya nggak masuk. Kok bisa? Harganya bisa 4 kali lipat. Kok orang masih mau beli? Kenapa? Mereka bukan jual sayurnya. Mereka jual kenyamanannya. Nyaman kan kalau di supermarket? Iya, Ada Pak. AC. Nah, kebersihannya. Setelah itu dikemas dan dibungkus dengan baik. Jadi dia jual itu padahal kualitas sama dengan di pajak yang jalannya becek, nggak ada ojek gitu ya. Bau lagi, kotor lagi ya kan. Nah, jadi apabila kamu menjual satu produk, memasarkan satu produk di pasar yang tepat, nah, maka dia akan laku. Jadi pasarnya ada dua, orangnya dan tempatnya. Nah, gitu ya, paham ya? Paham, Pak. Oke, setelah itu tentu apabila kamu membuat proposal tadi ada tujuannya. Apa tujuannya? Ya ini, kamu buatlah, kamu utarakanlah nanti tujuannya di proposal itu. Misalnya tujuannya membantu mengetahui bagaimana harga sayuran hidroponik dengan modal yang ya pandai kamulah buat tujuannya sesuai dengan yang ada, yang kamu temukan lah dari latar belakang itu juga kamu buat nanti. Memanfaatkan ruang yang sempit, misalnya ada ruang yang kosong di rumah saya manfaatkan segala macam. Ya pandai-pandai kamu. Nanti kamu akan lihat sendiri contohnya. Selanjutnya apa? Manfaat. Manfaatnya ada 3. Nah, jadi manfaat dari proposal kewirausahaan kamu itu apa saja? Bagi sekolah apa? Bagi siswa apa? Bagi sekolah tentu untuk berdirinya satu program. Bagi siswa apa? Dari awal sudah belajar berwirausaha. Nah itu apa? Menambah wawasan ilmu. Kalau konsumen dan masyarakat apa? Nah, ya kamu buatlah misalnya untuk menyediakan sayur yang sehat tanpa pestisida segala macam ya pandai kamu lah nanti kamu buat. Oke? Ada pertanyaan mengenai bab 1 ini? Dari rumusan masalah, tujuan, sampai dengan manfaat? Tidak, Pak. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke. Ini saya pauskan dulu. Sebentar. Ada beberapa. Ananda tahu saya ini guru bahasa Indonesia kan? Biasanya untuk kewirausahaan ini basic kita harusnya apa? Ekonomi. Ekonomi, Pak. Tapi walaupun saya guru bahasa Indonesia, saya pernah berwirausaha. Saya join sama kawan saya berdua. Ini saya sekedar sharing ya bahwa kalau kamu mau jadi orang kaya tuh kamu nggak bisa jadi karyawan. Kalau kamu jadi karyawan hidup kamu gitu-gitu aja. Cuma ada 3 cara kita kalau mau jadi orang kaya. Peternak, petani, pedagang. Inilah salah satu. Nah, kamu jangan kira Rasulullah miskin loh. Rasulullah itu kaya. Nah, Rasulullah itu profesinya apa? Bisnismen, pedagang. Bahasa kerennya sekarang bisnismen lah. Jadi kamu bekerja itu kalau kamu saya mau jadi karyawan berharap kaya. Ya kaya kamu ya nggak bisa sampai sekaya Pak CT. Ya kaya kamu ya sekedar begitu-gitu saja lah. Ya bisalah beli mobil kecil-kecil, tapi kalau beli mobil Land Cruiser kayak Lamborghini Aventador kamu nggak sanggup beli kalau kamu karyawan. Nah, jadi itu saya pernah jualan sepatu second tahu, sepatu monja. Tahu, Pak. Nah, jadi sepatu monja itu sebenarnya sampah dari negara lain. Negara lain nggak mau pakai itu udah sampah dibuang dan sama kita bisa dipakai. Nah. Jadi harga satu karung itu, satu karung kecil, kami bilang itu satu kampit itu sekitar 1.300.000. Yang isinya itu 33 sampai dengan 35 pasang. Oke, coba kita bagi itu 1.300.000 bagi 33. Berapa itu? 133.000, Pak. Berapa? 1.300.000 dibagi 33 berapa? Berapa, Pak?
1.300.000. 30 juta. 1.300.000 dibagi 33. 39.300. 38, Pak. 38 lah taruh ya. Itu sepatu. Nah, 8, Pak. oke, kita hitunglah 38 lah marginnya gitu. Itu sepatu semurah-murahnya saya bisa jual itu 80.000. Nah, semurah-murahnya, dan itu nggak semuanya 80.000. Kalau yang bagus dan ada brandnya itu bisa sampai 200. Jadi rata-rata keuntungan dalam satu kamtip itu bisa sampai 1.500.000. Setelah itu saya berhenti, saya jadi guru, teman saya meneruskan pekerjaan itu. Dan sekarang teman saya yang tadi karyawan berhenti dari perusahaannya. Ngapain nih bilangnya, saya kerja cuma gaji 6 juta, 7 juta, nggak ada gunanya. Saya kerja mati-matian, mampus-mampusan, pergi pagi, pulang sore. Jadi dia fokus di jual sepatu second itu, sekarang dia udah impor langsung dari Thailand. Karena pendapatan dia udah puluhan juta dalam 1 bulan. Nah, coba. Itu memanfaatkan sampah menjadi rupiah. Wow, what the fuck? Nah, itu. Terakhir dia berhenti jadi karyawan. Ngapain? Saya tanya. Jadi gimana kerjaan kau? Ah, berhenti aku, bro. Ngapain? Ngapain aku kerja jadi karyawan, gaji 6 paling 7 juta lah sama lembur aku. Aku berangkat pagi, pulang sore, kerja mampus-mampusan yang kaya orang. Aku nggak kayak gini-gini aja. Bagus aku berhenti ya. Terakhir dia jualan itu, sekarang udah puluhan juta sekarang. Sekitar 25-30 pendapatan dia untuk 1 bulan. Besar nggak tuh? Besar, Pak. Nah, ya, dari situ Ananda bisa lihat kan, antara karyawan sama pengusaha kan. Nah, oke. Oke, kita masuk ke bab 2. Jadi bab 2 ini perbedaannya dengan proposal penelitian. Bab 2 ini gambaran umum rencana usaha. Di sini ada visi misi usaha, visinya apa, misinya apa, deskripsi produknya seperti apa. Tapi nanti ini bisa lihat aja lah nanti kan anak-anak insya Allah bulan depan kalau kita tak ada halangan dan diizinkan sama negara, kemungkinan kita bisa tatap muka. Oh ya, saya rekam lagi. Oke, jadi kalau misalnya nanti tatap muka, silahkan saja pergi ke perpustakaan, cari proposal, pelajari. Intinya itu aja saya kasih tahu. Kalau ada yang kurang-kurang paham nanti tinggal tanya ke saya. Kalau sekarang ini kalau ini kita bongkar, anak-anak susah. Saya cerita kuntilanak, tapi dengan orang yang nggak pernah nengok kuntilanak gitu. Atau saya cerita tentang pesawat sama orang yang nggak pernah nengok pesawat gitu. Saya bilang lah pesawat itu materialnya terbuat dari aluminium segala macam. Anak itu bingung dia. Itu pikiran tuh tak kemana tuh, bentuknya juga nggak jelas ya dia. Jadi nanti gitu aja. Ananda lihat aja ini, terus Ananda bisa pelajari, memahamilah. Jadi Ananda bisa memahami bagaimana cara buat proposal ini, tapi yang paling penting itu bukan proposalnya. Yang paling penting tuh ide. Sekarang kalian pilihlah salah satu di antara 3 itu. Ada hidroponik, ada kolam ikan, saya spesifikkan aja ikan lele, karena itu lebih cepat dia daripada ikan gurami, dia lebih cepat panennya, dan dia nggak begitu sulit untuk dipelihara, karena ikan lele itu termasuk kuat dia. Jadi tingkat matinya kecil. Cuma bisa jadi besar karena kamu kurang kasih dia makan. Karena ikan lele itu kanibal. Kalau dia kurang makan, dia makan kawan. Nah, jadi nanti itulah pelajarilah. Pokoknya carilah mengenai ikan lele tadi, budidaya jamur tiram, setelah itu hidroponik, kamu cari. Saya lihat banyak orang kaya gara-gara hidroponik. Hidroponik ini dia tidak perlu luas dan lahannya. Nah, tapi seperti apa nanti carilah ya. Setelah itu, setelah 3 tadi ada hidroponik, ada ikan lele, dan satu lagi ada jamur tiram. Ananda coba cari informasi mengenai digital marketing.
cari informasi aja, iseng-iseng baca-baca artikel daripada di rumah santai-santai, kan baca aja digital marketing itu apa. Karena apa? Itu sistem marketing untuk masa depan. Masa sekarang ini, cuma Anda lihat. Ini saya sekedar lewat saja untuk sekedar gambaran saja. Anda tahu Tokopedia? Tahu, Sur. Tahu ya? Tahu, Pak. Kopi tahu kan? Tahu, Pak. Nah, oke, ini saya stop dulu, saya postkan dulu. Jadi, Ananda juga lihat kan bagaimana kemudahan belanja sekarang. Cari uangnya susah, belanjanya mudah sekarang. Bagaimana Anda tinggal duduk memainkan nih setan gepeng ini. Kenapa saya bilang nih setan gepeng? Mana lebih lama kita, main ini apa baca Quran? Main HP, Pak. Benar nggak? Benar, Pak. Baca Quran 5 menit ngantuk. Ini mainin si setan gepeng ini 2 jam 3 jam nggak ngantuk-ngantuk, bahkan nggak mau tidur dibuatnya. Benar nggak? Nah nih si setan gepeng ini. Nah, jadi coba buka setan gepeng nih, kalian bisa cari apa? Ada Tokopedia tuh kan tinggal belanja, tinggal tulis saya baju wanita, keluarlah semuanya itu. Bahkan bisa kamu persempit pencarian itu dari mulai harganya, atau ratingnya, ulasannya. Itu salah satu dari digital marketing. Nah, paham ya, digital marketing itu setidaknya ada gambaran. Jadi tolong cari materi tentang digital marketing itu nanti pertemuan selanjutnya kita akan diskusi masalah itu tentang digital marketing karena masa depannya itu. Ini ada, kalian tahu nak? Rasulullah dulu 1400 tahun yang lalu pernah bilang apa? 1430 berapa sekarang? 27 ya? 30 berapa sekarang, Bu? Hijriah. 22, Bu. 1443 Pak. Enggak 1438 ya? 1440. Nah, pokoknya itulah. 1400. Nah, pokoknya itulah ya. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu Rasul pernah bilang apa? Suatu saat kaum muslimin itu di masa depan itu lalai. Lalainya apa? Sehingga pasar-pasar salah satu tanda kiamat, pasar-pasar itu sampai masuk ke rumah-rumah mereka. Pajak itu sampai masuk ke rumah mereka. Benar nggak sekarang? Benar, Pak. Ini dari si setan gepeng ini, kamu beli apa bisa kamu cari? Mau beli baju, beli sayur, kamu nggak perlu pergi ke pajak. Kamu nggak perlu pergi ke pasar, kamu nggak perlu pergi ke mall, tinggal pakai si setan gepeng ini, transfer ini selesai. Kurang ngeri nggak itu tanda-tanda kiamat? Kurang lebih begitulah. Tapi gimana? Udah zamannya begitu kan? Kalau kita nggak ikutin zaman, nah ini sedikit tentang teori ya. Teori, kamu tahu dinosaurus? Tahu, Pak. Nah, ketika kamu tidak bisa mengikuti zaman, maksud mengikuti zaman ini dalam hal yang positif ya, bukan dalam hal negatif. Nah, kalau kamu tak bisa mengikuti zaman, teknologi segala macam, siap-siaplah kamu punah. Alias berapa banyak dulu itu suatu pekerjaan yang sekarang pekerjaan itu sudah punah. Salah satunya apa? Zaman saya kecil, kami nggak punya setan gepeng ini. Setan gepeng ini siapa yang punya? Itu tuh orang-orang kaya. Hanya orang-orang kaya. Dulu HP-nya tuh maaf cakap nih, HP-nya tebalnya macam batu bata. Kalau lempar anjing, pingsan lah anjing langsung. Gitulah beratnya HP itu. Namanya dulu Nokia 3310 atau Ericsson. Dan itu nelpon bentar aja udah 50.000. Jadi dulu namanya ada wartel, warung telepon. Nah, jadi dibuat orang tuh telepon rumah itu banyak, dibuat kamar-kamar sekat macam warnet itu, ayo kita telepon lah. Oh, zaman dulu tuh udah hebat kali, nelpon itu, nelpon kawan, pada cuma nanya, halo apa kabar, baik. Besok sekolah. Oh iya, rasa udah macam orang hebat betul lah bisa menelpon kayak gitu. Dan orang yang punya telepon rumah di rumahnya juga orang sembarangan, orang-orang kaya juga. Tapi coba tengok, ada kamu lihat telkom wartel sekarang, warung telepon seperti yang saya ceritakan itu? Ada. Punah kan? Iya. Kenapa punah?
karena setan gepeng ini harganya sudah lebih murah, teknologi udah maju. Ketika tak bisa mengikuti zaman, siap-siaplah kamu gulung tikar. Termasuk juga dalam kewirausahaan. Kalau kamu tidak bisa memanfaatkan dalam kewirausahaan, kalau kamu tidak bisa memanfaatkan digital marketing, siap-siap jualan kamu punah. Oke? Paham ya? Jadi nanti gini aja untuk berikutnya, seperti yang saya bilang tadi, tolong cari tahu mengenai hidroponik, budidaya ikan lele, setelah itu jamur tiram, nanti coba baca mengenai digital marketing. Sekali lewat aja, biar enak besok minggu pertemuan berikutnya kita bisa diskusi lah. Karena kalau diskusi, orang yang diamnya ada dua. Kalau ditanya dia diam. Satu dia nggak tahu, yang kedua sangat tidak tahu. Dan yang ketiga benar-benar nggak tahu dia. Nah, makanya dia diam. Makanya saya suruh kalian baca biar ada bekal untuk kita minggu depan bisa saling diskusi. Paham? Paham, Pak. Nah, baiklah anak-anak. Sekian pembelajaran saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.